Sekarang saya selalu bertanya kepada rekan-rekan, kepada siapapun yang saya bicara, orang tua murid, ada nggak teman-teman kita yang angka raportnya tinggi, tapi begitu kita trying to recall sekarang, di mana ya mereka? Mereka belum tentu menjadi somebody. Bisa ada yang menjadi somebody ya. Itu nanti ada hal lain lagi. Tapi banyak sekali yang angka-angkanya tinggi, belum tentu dia become somebody. Jadi artinya kita harus mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi dan mendidik mereka untuk zamannya mereka, bukan zaman kita. Yang artinya kita harus menyiapkan anak-anak yang siap terhadap perubahan. Persebaran sekolah di Indonesia itu Bu, kan berbagai macam sekolah di Indonesia juga secara kualitas otomatis kan berbagai macam juga gitu loh. Sebenarnya apakah pada akhirnya harus selalu bahwa sekolah yang berkualitas tadi adalah sekolah yang mahal? Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena tidak memerlukan introductions. Please welcome Bu Antarina SF Amir, founder dan CEO dari Highscope Indonesia. Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Ganda atas undangannya. Senang bisa sharing di sini. Terima kasih Ibu. Ibu, pertanyaan pertama nih Bu. Ibu mendirikan Sekolah Highscope tahun 96. Ya, betul. Waktu itu isu pendidikan apa yang coba di-solve dengan adanya Highscope? Sebenarnya isu pendidikan dari dulu sama sekarang. Yang kita selalu melihat bahwa ada dua teori pembelajaran ya, atau school of thought ya, cara berpikir pendidikan tuh harusnya bagaimana gitu. Jadi yang satu adalah sistem pendidikan yang kayak kita belajar gitu. Jadi guru ngajarin di depan, seperti kita nih otak kita kayak ember kosong gitu, diisi air. Ya. Jadi guru tuh seolah-olah mengisi air. Dengan guru sudah berkata, berarti anak sudah belajar. Itu filosofinya dari school of thought yang kita nyebutnya drill and kill atau factory style school. Sebenarnya itu didirikan, dimodelkan kenapa factory style. Karena pada saat itu ada Industrial Revolution, revolusi industri 1800 sekian itu, revolusi industri 1. Jadi sekolahnya tuh kayak pabrik. Anak kayak lain kan dicetak, gitu lewat satu cetak. Jadi kurikulum yang dibuat untuk mencetak anak umur 6 tahun, umur 7 tahun, semua diseragamkan. Nah, School of Thought yang satunya lagi, aliran pendidikan atau teori pendidikan yang satunya lagi believe bahwa manusia itu membentuk pikirannya sendiri, bukan dibentuk oleh orang lain. Jadi kalau kita bicara ini, baik dengan Pak Ganda maupun mungkin orang lain yang mendengar, kalau omongan saya tidak masuk akal, tidak akan masuk ke dalam pikiran, tidak membentuk pikirannya. Nah, ini sistem pemikiran pendidikan atau pendekatan pembelajaran seperti ini itu mengharapkan anak-anak hasilnya menjadi kreatif, anak-anak kreatif dan produktif. Jadi menjadi inventors, entrepreneurs, innovative leaders, creative designers, itu lebih kepada aliran yang kreatif dan produktif. Kalau yang aliran tadi factory style, itu seolah pada saat sekolah ujiannya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus. Tapi sebenarnya karena mereka diajarkan atau diarahkan oleh guru, mereka dilihatnya hasilnya menjadi skilled labor. Jadi skilled labor atau pekerja yang memang ahli tapi dibentuk dan menunggu perintah. Specialized versus generalis. Specialized-nya dengan kreativitas juga tetap bisa menspesialisasikan. Contoh yang teman saya nggak apa-apa dia spesialisasi di art kan, DJ. Dia kreatif. Ya. Dan tapi pengetahuannya tinggi dan kita menghargai dia. Dia specialized, itu specialized bisa tetap di sini. It doesn't matter di sini atau sini. Kalau di sini, kalau di secara pembelajaran yang factory style itu anak-anak di drill. Jadi matematikanya, apa ujiannya, angka-angkanya tinggi-tinggi. Sekarang saya selalu bertanya kepada rekan-rekan, kepada siapapun yang saya bicara, orang tua murid, ada nggak teman-teman kita yang angka raportnya tinggi,
Tapi begitu kita trying to recall sekarang, di mana ya mereka? Mereka belum tentu menjadi somebody. Bisa ada yang menjadi somebody ya. Itu nanti ada hal lain lagi. Tapi banyak sekali yang angka-angkanya tinggi, belum tentu dia become somebody. Jadi harusnya end goal daripada tujuan akhir dari suatu sistem pembelajaran bukan mencetak anak dengan angka-angka tinggi. Karena angka-angka tinggi nanti kita bisa bicara gitu masalah subjektivitasnya ya. Bahwa angka itu beneran dapat atau beneran didapatkan. Apakah subjektivitas dari seorang guru? Kan ini udah ada researchnya juga, selama 100 tahun pun tidak berubah. Ada penilaian satu hasil kerja seorang murid dinilai oleh 150 guru. Nilai angkanya bisa range dari 40-50 sampai 90. Itu subjektivitas seorang guru. Satu pekerjaan. Jadi misalnya Pak Ganda punya pekerjaan dinilai 150 guru. Itu hasilnya beda. Itu diulang lagi 100 tahun kemudian tetap sama begitu. Jadi kalau nilai angka apalagi 0 sampai 100, subjektivitas probability-nya berapa? 101. Karena ada 0 sampai 100. Range-nya luas sekali berarti. Ya, kalau kita memakai penilaian sistem yang entah sekarang mungkin masih ada yang pakai, kalau sistem penilaiannya 0 sampai 100, ada yang 80, 90, itu range subjektivitasnya tinggi. Tapi kalau subjektivitasnya lebih rendah, berapa? 0 sampai 10 lebih rendah dong, berarti betul. 11. Betul. Kalau penilaiannya A, B, C, D, E, subjektivitasnya menjadi 5. Jadi subjektivitas itu makin diturunkan. Kalau ahli assessment yang kebetulan adalah co-author kita, itu akan melihat semua perspektif dalam penilaian itu tergantung sistem penilaian yang diterapkan oleh sekolah atau sistem pendidikan di sebuah tempat. Guru itu kan instrumen paling penting dalam sebuah pendidikan. Sangat penting, sangat sentral. Tapi ketika ternyata hasil yang diharapkan dari sebuah pendidikan adalah sebuah nilai, ternyata kemudian nilai tersebut sangat tergantung dari subjektivitasnya, seperti apa kemudian pendidikannya? Ini yang sebenarnya permasalahan yang kita hadapi dari tahun 96. Dua hal paling berat. Satu, merubah mindset ya dari stakeholders, terutama orang tua. Dan dulu juga tahun 96 pemerintah. Ya, kita harus merubah mindset dari yang tadi drill and kill. Kalau kami believe kepada yang kreativitas dan produktivitas tadi, creative productivity atau active learning, atau kita namakan constructive progressive learning, yang 178 itu. Nah, sementara pada tahun 96 majority orang masih di drill and kill, yang factory style. Karena kita memang semua mengatakan kita dulu nggak gitu kok, kita dulu dididiknya memang seperti ini kok. Ya, terus dan saya sekarang bisa menjadi seseorang itu ada hal lain yang nanti bisa bicarakan lagi. Nah, jadi itu challenge nomor satu, tantangan nomor satu adalah merubah mindset dari lingkungan, ya, orang masyarakat, orang tua, pemerintah, ya, dan yang lain-lain. Yang kedua, melatih guru juga. Merubah cara pembelajaran mereka. Jangan ingat seperti waktu dia dulu sekolah. Sudah berubah dunianya. Dunia berubah. Kita gak akan tahu apa yang terjadi nih 10-20 tahun lagi. Ini aja sekarang udah pakai, saya lagi baca dapat warning tanggal berapa ya? Berapa sampai berapa 29 Desember curah hujan atau iklim akan lebih luar biasa gitu ya. Dulu kayaknya nggak pernah ada seperti ini kan. Artinya dunia ini semakin banyak perubahan ya. Ada fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena sosial dan sebagainya. Nah, artinya kita nggak bisa mengajarkan anak atau generasi muda kepada satu hal, fakta pada saat ini yang mungkin sudah tidak relevan. Sudah obsolete nantinya. Karena berkaca pada sejarah. Sudah usang karena dunianya berubah. Mungkin dulu masih jarang model tertentu orang masih memilih. Tapi kalau nanti modelnya semua udah sama, berarti kan diperlukan uniqueness lain lagi kan. Bukan modelnya. Misalnya nih ya, contoh gitu. Jadi artinya kita harus mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi dan mendidik mereka untuk zamannya mereka, bukan zaman kita. Yang artinya kita harus menyiapkan anak-anak yang siap
terhadap perubahan. Itu. Jadi tantangannya dua hal ini. Merubah mindset stakeholders, merubah pemikiran, cara berpikir, melihat sebuah sistem pendidikan dari orang tua dan pemerintahnya tentunya pastinya, dan merubah atau melatih guru-gurunya. Ibu, ini menarik. Saya yakin Ibu juga pasti dibesarkan dalam sebuah lingkungan pendidikan yang drill and kill. Tapi kemudian pada satu titik Ibu kemudian melihat bahwa pendidikan yang kemudian membesarkan Ibu tadi sepertinya ada yang kurang. Momen kapan kemudian itu melihat, wah ini mesti ada yang dilakukan mengenai pendidikan kita? Saya boleh cerita sedikit ya. Saya beruntung alhamdulillah S2 saya memperoleh beasiswa bersekolah di Amerika Serikat. Nah pada saat itu saya merasa ya dengan saya memperoleh beasiswa dan dari sejak kecil saya lumayanlah di performance saya di sekolah gitu ya, nggak jelek lah. Nah suatu saat profesor itu mengatakan hitung jumlah mobil di lapangan parkir. Ya, lapangan parkir anggap aja ini mall, hitung. Ya, kita kan nggak bisa ngitung 1, 2, 3. Saya di situ langsung ini pasti disuruh membuat rumus. Dan saya merasa bodoh pada saat itu. Saya merasa kok saya nggak bisa ngerjain ini, simple banget. Tapi kok ngitung, kok disuruh ngitung, menurut saya aneh, nggak mungkin. Pasti profesornya menyuruh sesuatu yang menurut saya adalah rumus. Di situ saya menyadari selama saya menjadi murid yang baik dari sejak kecil, selalu mengikuti apa kata guru. Pokoknya benar-benar saya guru ngomong apa saya makanya nilai bagus karena persis omongannya guru bisa saya jawab di dalam kertas ujian gitu ya. Tapi kali ini profesor nggak begitu. Dia hanya menyuruh menghitung dan kemudian saya di situ langsung sadar ini kita disuruh membuat rumus. Kita dari kecil sekolah cuman memakai rumus. Disitulah profesor saya membawakan Flowers puisi. are red. Flowers are red. Intinya isinya bahwa di sini dikatakan guru mengajarkan anak-anak, hey, bunga harus selalu berwarna merah, daun harus selalu berwarna hijau, laut harus selalu langit harus berwarna biru. Si anak gak bisa disetrap ini menurut puisi ini. Sampai si anak itu ketakutan dan ketika dia kemudian pindah sekolah, orang tuanya pindah, dia masuk ke sekolah yang suruh menggambar apapun warna yang dia sukai. Tapi dia menjawab enggak, bunga harus selalu berwarna merah, daun harus selalu berwarna hijau. Buat saya ini benar-benar membuka mata saya bahwa sistem pendidikan yang saya jalani dari sejak kecil itu tidak cukup untuk mengajarkan kita kreativitas untuk membuat sebuah rumus. Saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya tidak mau anak-anak saya dididik dengan sistem pendidikan seperti saya. Karena saya merasa nggak bisa membuat rumus. Karena memang kita tidak dibiasakan. Kita sampai di universitas kita ngikutin aja kan apa kata yang diajarkan di chapter ini rumusnya begini, chapter ini rumusnya begini, ya ikutin aja jawabnya kan di belakangnya ada pertanyaan. Kan kebiasaan kita begitu. Nah, si profesor ini bukan mata saya bahwa sistem pendidikan tidak begitu, harus menghasilkan anak-anak yang kreatif. Nah, ini di Amerika Serikat. Saya langsung mencari sekolah yang yang mengajarkan supaya anak-anak saya bisa membuat rumus. Nah, saya bertemulah dengan Highscope ini yang membacakan puisi yang sama yang dibacakan oleh profesor saya itu. Jadi saya bilang ini dia sekolah untuk anak-anak saya. Jadi itu yang kemudian inspirasi itu, dan ketika saya sudah menjalankan sekolah itu, suatu hari saya dipanggil oleh om saya, waktu itu beliau masih hidup, Om Suharjono Suryaningrat. Dia panggil, kamu ngerjain apa? Saya bikin sekolah, saya bilang gitu. Kemudian beliau bercerita lah mengenai kakek saya, Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Nama aslinya RM Suhardi Suryaningrat. Beliau bercerita lah mengenai konsepnya Eyang. Terus saya bilang, lah ini sama bener. Gitu. Bahwa dia juga ada 3N ya. Niteni, Niroake, nambahi 3N. Artinya kita mengeksplorasi dulu anak-anak. Niteni itu mengamati, mengeksplorasi.
Niro Ake kemudian belajar dari apa yang sudah diamati, dilihat, dipelajari. Nambah Ake itu artinya memberikan value added, itu menciptakan. Itu kreativitas. Dan memang yang Ki Hajar mengatakan sebuah sistem pendidikan harus mengembangkan anak menjadi seorang anak yang mandiri, merdeka untuk sebuah sistem pendidikan harus memerdekakan manusia untuk bisa menentukan jalan hidupnya dan menjadi mandiri. Yang kelihatannya ini menginspirasi apa yang disebut merdeka belajar, tapi maksudnya kalau dari yang memerdekakan manusia, maksudnya mampu membuat manusia merdeka menentukan jalan hidupnya sendiri. Artinya menjadi independen, menjadi produktif, menjadi kreatif, menyelesaikan permasalahan dan seterusnya. Jadi filosofinya udah yang di sebelah kanan, School of Thought yang creativity and productivity, itu salah satunya yang Ki Hajar juga. Saya mau kembali sedikit ke sekolah high scope. Sekolah high scope ini kan mengimplementasikan 178 framework of learning gitu kan. Boleh dijelasin apa itu, Bu? 178 senang sekali karena kemudian jadi 17 Agustus ya. 17 Agustus benar. 17 Agustus. Tapi intinya dari saya mengatakan core konsep kita adalah active learning atau progressive constructive learning. Kita percaya bahwa manusia itu mengembangkan kemampuannya sendiri. Core konsepnya harus mengikuti how the brain works, bagaimana otak bekerja. Jangan sistem pendidikan jalannya begini padahal otaknya jalannya gini. Harus sama. Jadi banyak itu satu itu adalah core konsep. Jadi si active learning ini juga mengikuti brain. Dan pengembangan yang diperlukan adalah dari otak prefrontal neocortex, thinking brain, emotional brain, ini adalah survival brain. Jadi core konsepnya satu. Nah, tapi core konsep ini tidak bisa dijalankan tanpa ditunjang adanya komponen-komponen pembelajaran lainnya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengevaluasinya atau assessment atau ujian, kemudian bagaimana strategi pembelajarannya. Bukan 3 ini aja. Mayoritas sistem pendidikan atau pendekatan pendidikan itu menekankan 3 hal ini. Ada yang lainnya, atmosfer belajarnya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa, kemudian aktivitas-aktivitas yang dipentingkan seperti apa, terus bagaimana hubungan orang tua dan sekolah. Jadi ini 7 komponen agar menghasilkan 8 portrait of a graduate. Jadi bagaimana kita bisa tujuan pendidikan ini jelas menghasilkan seorang graduate dengan 8 learner outcomes. Tapi kalau yang kemudian kita jadikan menjadi buku namanya life skills. Life skills ini sebenarnya soft skills. Tapi kalau di Amerika soft tuh kayaknya nggak penting gitu. Jadi disebutlah life skill. Ada yang social emotional learning, orang tua keberatan kalau di Amerika. Karena kok kayaknya anaknya punya emotional problem gitu ya. Jadi akhirnya kita putuskan namanya life skill. Jadi 8-nya itu adalah tujuan dari sekolah kita adalah menghasilkan 8. Jadi kita punya rubriksnya, kita punya deskripsinya. Bagaimana mencapai di 8 itu secara tertulis di sini. Jadi begin with the end in mind ini, dan atmosfernya harus sejalan dengan core konsepnya. Berarti buku ini Ibu tulis lebih kepada konsep pembelajaran apa yang ingin dibentuk di sebuah sekolah? Buku ini menulis bagaimana banyak orang bicara mengenai, saya pakai kata-kata yang mudah di Indonesia lebih umum ya, soft skills ya. Orang selalu bicara soft skills. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali, dan saya sempat menginterview beberapa orang sebelum menulis buku ini, bahwa Bapak puas nggak dengan kualitas employee yang masuk ke dalam perusahaan? Rata-rata nggak puas. Ada gap antara kualitas lulusan universitas dan dengan kebutuhan yang bekerja di perusahaan. Sampai satu perusahaan misalnya membuat pelatihan selama 1 tahun. Pusat pelatihan dan pengembangan gitu, misalnya SDM-nya. 1 tahun biayanya berapa itu? Ya kan? Artinya bebannya akhirnya jadi di perusahaan. Kalau sistem pendidikannya bagus, kan ini semua sudah tercakup. Jadi apa dong yang terjadi selama 4 tahun di universitas, 12 tahun di SD, SMP, SMA,
mungkin tambah TKA TKB berapa tuh udah 16-18 tahun. Betul. Itu seperti apakah membuang maksudnya ya nggak membuang-buang banget gitu, tapi artinya tidak mencapai secara Tapi setidaknya maksimum. tidak menjawab kebutuhan pasar. Exactly. Itu yang kemudian saya pernah membuat sesi namanya Closing the Achievement Gap. Adanya gap. Nah itu sebenarnya buku itu ditulis oleh Dr. Tony Wagner dari Harvard. Dia juga melihat adanya 7 survival skills dia sebutnya. Kami menyebutnya life skills. Ada 8. Mirip-mirip tapi ada beberapa yang berbeda. Boleh diceritain 2 atau 3 skills yang paling utama dari 7 life skills tersebut? Kalau yang paling favorit saya, bukan favorit, saya believer banget bahwa manusia itu harus memiliki ability to learn on your own. Kemampuan untuk belajar. Ada yang menyebutnya learn to learn skills. Ini sebenarnya namanya kan kemampuan berpikir, tapi dari diri kita sendiri terhadap kemampuan kita bisa berpikir mengenai diri kita. Jadi disebutnya sebenarnya metakognitif. Ya, kemampuan memikirkan itu. Tapi kami di buku ini menulis namanya meta level reflection. Jadi seseorang manusia harus bisa tahu cara merencanakan apa yang dia mau kerjakan, kemudian dia berpikir selama dia mengerjakan, kemudian dia bisa merefleksikan apa yang dia sudah kerjakan hasilnya. Apakah sudah sesuai dengan rencananya? Apakah sudah sesuai dengan misalnya KPI, Key Performance Indicator, atau apakah sudah sesuai dengan kriteria apapun itu? Kalau belum, apa yang harus saya rubah untuk future-nya? Apakah saya perlu belajar hal lain? Itu siapa yang menentukan? Si manusia itu sendiri dong. Tidak bisa orang lain. Tapi sebenarnya sebelum sampai ke konsep meta learning tadi, meta level reflection tadi, mungkin yang harus dimiliki orang tadi adalah kemampuan untuk menyadari kesadaran diri mereka sendiri. Ya, ini sebenarnya bagian dari meta level reflection. Kalau dia dari sejak dini diajarkan, setiap kali mereka mengerjakan sesuatu, mereka merefleksikan. Itulah kenapa ada 15-20% dari sebuah populasi itu biarpun dengan sistem drill and kill dia tetap jadi sukses ketika dewasanya. Mohon maaf saya sebut J lagi, biarin aja J ini. Mungkin Ibu diceritain dulu. Saya temennya J Subiakto dan saya temennya Renald Kasali. Dua-duanya tidak keberatan, gak usah jadikan contoh. Renald juga gak naik kelas 5, gak naik kelas 6 SD. Oh iya ya. J Subiakto tidak naik dari kelas 2 ke kelas 3 SMA. Oh iya. Tapi dia become somebody now gitu kan. Betul. Artinya ada sesuatu, walaupun sistem drill and kill, dia tetap sukses. Itu yang membuat orang susah banget berubah mindsetnya. Saya dulu sistem pendidikannya drill and kill, tapi sekarang saya tetap sukses. Itu dia termasuk yang 10-20% memiliki kemampuan untuk belajar sendiri. Renat baca buku, ya pasti belajar buku sendiri, bisa merefleksikan dan sampai menuliskan. Lagi J, udah dengan kreativitasnya, kita minta presentasi di tempat kita conference, si J nih matiin semua lampu, buset aja. Ya sih, dia presentasinya dalam kondisi gelap, biarin aja kalau J nonton nanti aku kasih. Itu uniqueness-nya dia kan, tapi dia menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Karena buat dia yang namanya kreativitas, inovasi itu tidak pernah boleh ada yang sudah menciptakan duluan. Dia harus yang pertama. Buat dia itu baru kreativitas. Betul. Dan itu salah satu life skills yang kita tulis di sini. Creativity and innovation. Creativity and innovation. Ya, creativity itu kemampuan memikirkan secara abstrak, berimajinasi. Inovasi itu ketika sudah dituangkan menjadi suatu produk atau suatu benda yang berguna untuk orang lain. Banyak orang kreatif menciptakan banyak hal, tapi kalau tidak berguna untuk orang lain, ya tidak bisa. Makanya salah satu aspek di dalam creativity innovation itu adalah beneficial to the community. Memberikan benefit kepada komunitas. Ibu, kalau ngomongin creativity and innovation, kalau kita tarik ke kurikulum yang ada di HighScope, part apa yang kemudian students bisa implementasikan? Kita dari sejak kecil selalu memberikan anak itu
opportunity lah, kesempatan untuk berpikir, berimajinasi. Tapi kalau untuk behavior mereka tidak ada pilihan. Pilihannya lah mengerjakan, artinya ada pilihan antara kamu mengerjakan ini atau kalau tidak mengerjakan seperti ini gitu. Artinya kita tidak mentoleransi tentunya behavior problem ya, problem tingkah laku ya, aturan. Kalau aturannya udah begini, ada konsekuensi ini, itu nggak ada pilihan. Tapi kalau untuk berkreasi, berpikir, sky is the limit. Jadi kita memberikan opportunity, kesempatan kepada anak-anak itu menuangkan apa yang dia pelajari dalam produk, dalam hal, dalam caranya dia. Kalau yang tadi itu, kalau bunga warna merah, ya harus semuanya warna merah. Betul. Terus coba sekarang paling favorit gambar pemandangan apa yang dikeluarkan mayoritas? Ada padi, ada gunung, ada rumah kecil, ada matahari, ada rumah kecil, ada awannya, ada awan, ada tiang listrik. Iya, udah selesai. Ada jalannya. Ada jalanannya kan, ada sawah-sawah terus ada jalanannya. Betul. Kalau saya udah gede tambahin lagi ada 2 orang lagi jalan. Laki perempuan lagi jalan. Saya lihat ada yang pernah begitu. Tapi itu seragam loh. Itu begitu semuanya. Dan waktu saya tanya orang Belanda, dia juga bilang begitu. Lah bayangin gambarnya kita dijajah. Kreativitas kita dalam menggambar pemandangan aja sama sama orang Belanda. Waktu saya tanya orang Amerika dia nggak jawab gitu. Jadi saya bilang saya nggak nanya lagi sama yang lain. Cuman kebetulan saya shock juga waktu kebetulan kita di dalam pelatihan kita ada guru orang Belanda. Saya tanya kamu dulu disuruh gambar pemandangan gambar apa? Dia jawab itu. Saya bilang apa dia turunan Indonesia, saya nggak tahu. Tapi anyway, jadi artinya kan kita sudah di direct gitu ya, cara berpikirnya cuma seperti ini. Sementara kalau di high school kita ingin anak-anak memiliki banyak pilihan dalam sebuah solusi. Tapi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan, berpikir, menjawab dengan reasoning atau alasan, ya, secara masuk akal, ya, secara logik, dan tentunya secara etikal. Jadi secara etis kita harus kita mengajar anak-anak itu dalam batasan value, mengajarkan mengenai value. Menurut saya ini big deal banget di Indonesia. Dibutuhkan banyak, tapi saya lihat itu salah satu prioritas di dalam program Dikdasmen pemerintahan Pak Prabowo adalah pendidikan karakter. Saya definitely setuju itu. Ibu ngomongin karakter nih. Agak lompat jadinya. Iya. Ngomongin karakter Ibu. Saya tuh punya beberapa testimoni orang tua yang bilang bahwa salah satu kelebihannya sekolah high scope untuk anak-anaknya mereka sekolah di sana itu adalah karakter. Jadi itu yang mereka speaking highly about high scope. Alhamdulillah. Apa yang membuat karakter menjadi berbeda di high scope? Atau ada pendekatan yang berbeda pendidikan karakter di high scope? Sebenarnya dari sejak awalnya misalnya di early childhood dia belum mengerti namanya value, tapi kita mengajarkan. Tapi yang paling penting adalah ketika anak memilih atau melakukan sesuatu, itu adalah strategi interaksi antara guru dengan si anak untuk dia mengerti dan kemudian di challenge untuk jadi ditantang untuk pertanyaan, kalau kamu berpikir begitu bagaimana kalau begini. Nah, jadi dari sejak kecil diajarkan seperti itu. Kemudian dari sejak kecil diajarkan mengenai rutinitas dalam kehidupan. Maksudnya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ada rutinitasnya. Jadi mereka tahu sebenarnya pola rutinitas itu sebenarnya mengajarkan aturan. Bahwa dalam hidup ada aturan. Gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya berhubungan dengan aturan. Dan kalau melanggar, mereka juga diajarkan adanya logical consequences, ada konsekuensi logis mengenai itu. Tapi kalau udah SD sampai SMA, kita benar-benar mengajarkan value-nya. Apa itu integritas, apa itu respect. Kita harus respect dari sejak kecil, sebenarnya kita juga mengajarkan respect. Jadi kalau ada konflik anak-anak, kita mengajarkan mereka, guru-guru itu selalu mengajarkan supaya anak-anak bisa melihat perspektif orang lain. Jadi dihadapkan anak-anak yang konflik nih masih kecil-kecil, konflik, mereka udah hafal itu ada problem solving itu. Jadi banyak hal yang mengarah kepada benar-benar mereka itu adalah subjek atau adalah manusia yang sedang berkembang, yang kita harus menemani
perkembangan mereka, memfasilitasi perkembangan mereka untuk mereka menjadi manusia yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, kritis, logis, dan etis. Itu dari sejak kecil kita sudah mengarahkan seperti itu. Dalam artian kalau mereka ada aturan-aturannya, mereka tahu ada apa konsekuensi kalau misalnya pelanggaran terhadap aturan, gitu ya. Tapi kita bukan punishment ya, tidak menghukum. Kita nggak believe kepada hukum. Menghukum anak itu merupakan jawaban. Jadi bagaimana proses untuk meluruskan ketika ada satu yang entah itu melanggar aturan kah atau ketika satu ya namanya konsekuensi logis. Jadi kayak misalnya ada minuman ditumpahkan, logisnya apa? Kan basah. Ya kamu harus membersihkan. Oke. Itu mengelap. Jadi dia tahu bahwa perbuatannya itu ada logikanya untuk membersihkan. Tapi bukan dengan disetrap. Nggak ada hubungan antara kegiatannya dia dengan disetrap tuh nggak ada hubungan. Jadi tidak menjadi pembelajaran karena tidak belajar konsekuensi. Kalau jadi harus berhubungan antara kesalahannya dengan tindakan perbaikannya dia. Dan harus reasonable dalam artian kalau umurnya masih segitu nggak bisa lah ngelap satu kelas gitu misalnya. Ya yang kecil itu sambil kemudian membantu, mendampingi. Mereka juga merasa oh ternyata dibantu gitu. Terus harus konsisten. Ya bahwa kalau kita makan ini ada konsekuensinya gitu. Jadi nggak pernah kita percaya punishment udah banyak, hukuman itu banyak sekali udah risetnya menunjukkan tidak menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Tidak menjadikan anak menjadi lebih baik. Enggak, karena hukuman nggak ada hubungan. Tadi numpahin air kemudian dihukum. Itu nggak ada hubungannya. Jadi anak itu jadi nggak belajar dari kesalahan. Filosofi saya adalah there is no mistake, there is only lesson, right? Jadi tidak ada kesalahan, yang ada pembelajaran. Jadi yang mau kita tanamkan pada anak-anak adalah ketika Anda melakukan sesuatu, ketika anak melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu itu salah, mereka harus belajar dari kesalahan itu. Oke. Kalau dihukum nggak ada hubungannya. Anak jadi takut buat ngambil kesalahan, buat ngambil. Hilang confidence-nya, motivasinya, jadi self-driven-nya itu ya. Dorongan untuk motivasi belajarnya, kesenangan terhadap pembelajaran. Yang udah pasti tadi tidak percaya diri, kemudian ketakutan, dan paling parahnya membunuh kreativitas. Mana berani berkreasi? Ini research ini. Dari anak TK itu 98% itu kreatif. Ketika di research lagi menurun, yang saya paling ingat ketika sudah dewasa tinggal 2%. Dari 98% ketika TK tinggal 2% ketika dewasa. Salah satu itu menghukum. Jadi bukan menghukum yang harus diinikan, tapi konsekuensi logis. Tapi memang gak gampang, mesti dilatih gurunya. Betul, tapi konteks menghukum itu kan biasanya related sama disiplin. Sekarang kalau saya bicara disiplin itu apa sih? Mengikuti aturan kan. Mengikuti aturan karena pikiran sendiri, self-discipline, atau karena orang lain? Mostly orang lain. Karena orang lain. Betul. Jadi kalau ada lampu merah malam-malam nggak ada orang nih lihat, dia boleh nyerobot. Betul. Di negara peradaban tinggi, lampu merah nggak ada orang, dia orang tetap akan berhenti. Karena peraturannya lampu merah, mobil harus berhenti. Itu self-discipline. Kalau disiplin yang dipikir, pokoknya harus disiplin apa yang membunuh kreativitas itu tadi. Enggak dong, kita harus balance. Kalau self-discipline, karena saya mengerti itu salah, sehingga saya tidak akan melakukan. Karena saya tahu itu akan merugikan orang lain, sehingga saya tidak akan melakukan. Merugikan diri saya sendiri, sehingga saya tidak melakukan. Jadi agak ada hal yang perlu diluruskan mengenai apa sih kata-kata disiplin ini. Kita mau anak belajar mengikuti aturan, tapi masa pertumbuhan mereka belum bisa mereka langsung mengerti. Justru itulah namanya pembelajaran. Masa dia belajar. Makanya relate-nya tadi lebih ke konsekuensi logis ya. Yes, jadi harus berhubungan dengan kesalahannya. Betul. Dan mereka juga diajarin ini konsekuensi logis dari tindakan kamu. Nanti kalau udah semakin besar sampai SMA makin ditanya,
konsekuensi logisnya apa gitu. Karena anak makin lama makin belajar. Makin kritis. Ya, jadi artinya mereka mulai menyadari. Dan kalau saya pernah anak SMA saya dengar lagi ribut-ribut, saya datengin ada apa, saya bilang gitu. Terus iya ini tuh. Terus ada dia langsung gini, iya salah kami kok. Dia langsung tahu. Kami yang iseng, katanya gitu. Jadi itu yang kita inginkan, anak-anak itu punya kemampuan berpikirnya jalan. Gitu. Jadi dari dirinya sendiri, bukan karena ada orang lain. Kalau sekarang ya mohon maaf apa yang banyak terjadi di masyarakat, kan kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Bener karena berdasarkan disiplin yang dibentuk oleh orang lain. Yes. Kalau ada polisnya maka dia akan mengikuti. Ya, maka tadi saya tanya lampu merah. Itu. Saya soalnya masih ingat, masih nempel nih teman saya nih. Kita malam-malam di atas jam 12 terus jalan. Kenapa jalan? Saya kan tipe orang yang ngikut apa kata guru ya. Iya. Kenapa jalan? Gak ada orang ini, katanya gitu. Terus saya waktu kebetulan dapat kesempatan sekolah di Amerika, saya perhatiin ada berhenti. Ini bahkan yang jalan kaki pun kan berhenti nih tuh, nungguin lampu. Kecuali ada polisi atau apa yang memang silakan jalan. Itu beda ya. Iya. Ibu, in short sebenarnya kurikulum yang diterapkan di HighScope itu apa sih Bu? Karena kan orang sekarang ngomongin kurikulum IB kah, kurikulum Cambridge kah, kurikulum apa gitu. Saya juga ingin meluruskan ya, kata-kata kurikulum itu sebenarnya apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkan. Apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkan. Ya, kalau orang menggunakan textbook, itu textbook itu dianggap kurikulum. Padahal itu hanya mencakup apa yang baru diajarkan dari buku itu, ya kan? Betul. Sementara bagaimana mengajarkannya, nah ini yang tadi dari 7 komponen apanya 1, ada 6 komponen lainnya. Oke. Nah kita materi-materi pembelajaran topiknya misalnya itu kita US based kurikulumnya, kecuali yang diminta pemerintah kan bahasa Indonesia, Civic, PPKN, religion, agama ya. Walaupun demikian yang 6 komponen lainnya kan tetap sama semua pengajarannya. Dan bahkan menariknya adalah kurikulum bahasa itu kalau di bahasa Inggris lebih terstruktur. Oke. Nah, sementara saya jadi berpikir. Ini belajar bahasa Ibu ya? Belajar bahasanya? Atau belajar kurikulumnya? Jadi gini, language skill itu sama sama communication skill yang kita tulis di buku. Itu terdiri dari apa aja? Reading. Listening. Dari orang yang dari paling bawah dulu deh, listening, speaking, reading, writing. 4 kan? Betul. Semua bahasa kan? Nah, kenapa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tidak kita bikin polanya? Sama language skillnya. Bedanya di language structure, struktur bahasanya. Kalau bahasa Inggris ada past tense, bahasa Indonesia nggak ada. Ya. Nah, jadi pola itunya bahasa Indonesianya kita tetap mengikuti apa yang ada di sini, tapi cara kita menstrukturkan kita pakai sama. Karena anak tetap di pola belajarnya, language skillnya sama, strukturnya yang berbeda. Cara menulis sama, ya. Ada aturan menulis begini. Nah, Amerika itu sangat kuat di dalam penelitian. Nah, penelitian, even Finlandia juga banyak menggunakan penelitian di Amerika. Tapi jangan tanya implementasinya, belum tentu. Karena mereka negara besar, masih banyak daerah yang belum bisa terjangkau. Tapi kalau penelitiannya banyak yang maju-maju. Nah, dari penelitian-penelitian itulah kami mengadaptasi, dan untuk yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris polanya sama secara skill. Tapi strukturnya memang berbeda. Salah satu poin pentingnya dari kurikulum kan setelah apa kontennya tadi, juga bagaimana kemudian konten tadi bisa dideliver ke muridnya tadi, which is itu relate sama gurunya. Ya, bagaimana mengajarkannya, kan yang sekarang menurut penelitian yang memberikan anak-anak kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, sekarang kan orang banyak juga di Indonesia sekarang sudah, dari dulu kita sudah melaksanakan, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak juga melaksanakan project, sistem belajar berbasis project. Nah, itu bagaimananya,
Jadi bukan kayak guru di depan, itu lecturing ya atau apa namanya, memberikan kuliah gitu ya. Kalau saya karena dosen monolog jadi satu ngajar. Kalau project kan enggak, anaknya dilibatkan. Terlibat, betul. Ada misinya, ada tujuannya, mereka diajarkan untuk problem mencari solusi dari permasalahan itu sambil mereka melakukan penelitian dan sebagainya. Nah itu salah satu how-nya, salah satu ya, belum tentu semuanya. How-nya yang lain-lain banyak juga. Termasuk tadi cara berbicara antara guru dan murid itu komponen penting juga yang menurut saya itu belum banyak disentuh saat ini. Mungkin nantinya ke depannya karena masih banyak memang yang dibenahi. Yang paling sulit bukannya kami nggak mengalami, kami mengalami juga, which is melatih guru untuk merubah mindset dari waktu itu yang mereka. Menarik itu yang paling berat. Karena which is Highscope sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia, Ibu sekarang. Bagaimana challenge-nya kemudian bisa menyamaratakan secara kualitas dari masing-masing guru tadi, karena kan sangat tergantung bagaimana mendelivery konten tadi. Kami membuka salah satu institut kami membuat misalnya panduan seperti ini. Ini adalah standar kualitas dari pelaksanaan di kelas. Semua guru harus mengikuti ini. Jadi semua guru sama. Silabus begitu? Bukan, ini adalah rubriks manualnya. Rubriks, Ya, karena salah satu S2 saya di bidang sistem, jadi saya orang yang beli sama sistem. Nah, sistem itu adalah bagaimana kita membuat suatu hal menjadi satu standar atau semacam SOP lah kalau gampangnya orang ya. Jadi guru itu ada pointersnya yang mereka harus ikutin. Dia udah sampai di mana level pengembangannya dia. Nah itu yang kita semua guru di seluruh Indonesia di bawah pelatihan kita ada. Ada standarnya itu. Gitu. Goalnya seperti apa sih Bu? Anak-anak yang bersekolah di Highscope? Goalnya harus bisa memperoleh life skill ini. 8 ini di expert level. Dan minimum guru itu harus di expert level di sini. Kita namanya tingkat expertnya. Tingkat paling ahli, paling tinggi. Karena kita bikin menjadi 5 kolom perkembangan. Nah, gurunya minimumnya harus di level yang kelima. Gimana nanti gurunya nggak bisa mengharapkan muridnya bisa, sementara gurunya tidak sampai pada level itu, tidak sampai pada tingkatan itu gitu. Jadi ini harapan kita anak-anak portrait of a graduate dari sekolah kita memiliki 8 learner outcomes, 4 values minimumnya ya. Walaupun itu mencakup macam-macam, respect, responsibility, integrity, excellence. Mereka mindsetnya harus do our best, ya. Jadi mereka harus terus. Ada anak pindah ke sekolah lain terus balik lagi. Kenapa? Di sekolah itu mereka nggak do their best. Mereka menyontek. Saya kagum banget kelas 1 SD ngomong gitu. Pindah balik ke sekolah kita karena merasa di sekolah itu anak-anak tidak do their best. Itu kayak gitu kan mindset yang di dalam pelaksanaannya kita ya, tadi yang saya bilang kalau how itu tidak melulu dengan project, tapi kan atmosfernya, cara pengaturan kelasnya gimana itu mempengaruhi hasilnya sehingga anak itu tadi bisa merasakan hal-hal seperti itu. Ibu, kalau kita kembali dulu nih ke anak-anak preschool gitu atau anak-anak TK gitu Ibu, biasanya kebutuhan anak kan berbeda-beda. Menurut Ibu kebutuhan apa sebenarnya yang anak-anak tadi sebenarnya dibutuhkan dalam level preschool atau anak-anak TK tadi yang kadang-kadang orang tuanya nggak sadar bahwa mereka punya kebutuhan itu? Sebenarnya semua kebutuhan yang akan mereka hadapi di step berikutnya itu tetap diperkenalkan di masa-masa kecil, tapi yang sangat tidak sadari oleh mayoritas kita dewasa. Kita lupa dulu waktu kita umur kayak itu seperti itu seperti apa. Jadi social emotional itu penting di anak usia dini. Itu definitely social emotional. Ya, kemampuan social emotional. Cara pendekatan mereka belajar, cara mereka bersosialisasi itu ada, kalau di kita ada kurikulumnya.
Ini kurikulumnya semuanya ini. Core advantage. Ya. Walaupun juga ada matematik, ada language literacy. Jadi kalau dibilang bahwa di high school tidak diajarkan matematik, tidak diajarkan language, itu salah. Tapi diajarkan sesuai dengan levelnya. Jadi kalau misalnya ada anak 2-3 tahun lah, 4 tahun masih ngitung dengan 1, 2, 3, 4, dia nggak nunjuk barangnya dengan tepat. Dia baru bisa mengucapkan 1 sampai 10. Orang tuanya bilang anak saya udah bisa ngitung. Itu bukan ngitung. Itu orang nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ngitung dia bisa ngitung benar-benar bendanya dipisahin 1, 2, 3, dipisahin kan. Nah itu pembelajaran dari usia dini pun harus diperkenalkan. Kalau diperhatikan aja anak usia 3-4 tahun. Bukan sekedar mengucapkan kata 8, 7, 6, tapi dia tahu apa arti 6. Benar-benar bendanya ada 6. Nah itu levelnya di SD. Tapi diajarkan dasarnya. Ada anak yang kalau sudah nangkep dia bisa di usia 4 tahun, 5 tahun. Why not? Kenapa enggak? Boleh. Anak-anak itu udah bisa pada usia 4-5 tahun, boleh. Tapi memang benar-benar sesuai dengan kesiapan mereka. Yang banyak terjadi, mereka belum siap, orang tuanya pengen mereka cepat-cepat siap, jadi ditarik. Tapi cepetan baca, bisa baca. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang merasa jangan dulu deh sampai ke sana, ketinggian gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah kita mengikuti anak, misal anak memang pengen terus ke sana, atau kita sebagai orang tua yang ngerem, jangan dulu deh. Itu kalau orang tuanya berkomunikasi sama sekolah yang mengerti seperti ini, dia kasih tahu ya sama sekolahnya. Itu yang disebut adalah kesiapan. Kalau anaknya siap, jangan di stop. Tapi mayoritas orang tua belum tahu itu siap atau tidak siap. Yang siap itu orang tua. Jadi dia pikir kenapa nggak kayak saya gitu. Karena tadi yang saya bilang, lupa waktu kita seumuran kecil itu seperti mereka. Apa? Jadi lihatlah apa yang mereka bisa. Dari situ diberikan terus diberikan aktivitas yang dia suka. Nah, kemudian mulai di challenge. Kalau dia belum siap ya stop lagi. Jadi benar-benar sekolah pendidikan semua, bukan hanya usia dini tapi terutama usia dini, itu adalah sekolah yang kurikulumnya itu sangat memperhatikan tingkat kesiapan anak, tingkat perkembangan anak. Jadi itu yang harus benar-benar, dan itu dilatih memang kalau di kita, karena kita sudah mengajarkan adanya tingkat stages dari 1, 2, 3. Ya contoh aja lah, anak mau ada masalah, mau memecahkan masalah, terus dia coba-coba dia nggak bisa, habis itu dia pindah topik lain. Nggak apa-apa, itu memang level pertama. Dia meninggalkan. Level kedua begitu ada masalah, dia masih coba-coba, udah bercoba, masih nggak, pindah. Level berikutnya dia coba-coba, dia nggak ngerti, dia tanya temennya. Nanti berikutnya nanya gurunya. Yang kita mau, dia mau langsung kerjain terus. Yang kita mau anak itu mencoba terus berbagai macam. Kita sebagai orang dewasanya mengatakan kalau pakai ini gimana. Nanti sampai dia menemukan cari, oh iya, yang benar menyelesaikan masalah saya pakai ini. Itu kan ada tingkatannya. Itu yang sering tidak diketahui. Saya perhatikan orang tua muda, kalau anak-anak yang masih kecil, dia mikirnya di levelnya mereka, bukan di levelnya anak itu, dan kemudian di challenge tuh ya. Bagaimana orang tua kemudian memainkan peranan ekspektasi mereka terhadap anak ya. Kalau anak itu masih di situ ya sudah, jangan upset. Betul. Jangan gara-gara anaknya teman saya udah bisa, anak saya kok belum bisa, wah langsung di drill. Nah ini nih sering banget nih Bu. Itu sering banget. Banding-bandingin nih. Yes. Apalagi kalau misalnya ada kumpul keluarga tuh. Betul sekali. Makanya kalau buat kita kompetisinya adalah terhadap tingkat perkembangannya anak itu. Jadi dilihat anak itu untuk selalu dengan, kalau kita orang dewasa gampangnya dengan KPI, Key Performance Indicator gitu ya. Bandingkanlah diri kita terhadap KPI itu, karena salah satu KPI-nya, salah satu skill yang dibutuhkan soalnya dunia kerja itu kemampuan berkolaborasi. Kalau kita compete sikut-sikutan, ya kita nggak bisa berkolaborasi, nggak pernah belajar dari sekolah. Betul. Gitu. Jadi kemampuan berkolaborasi itu harus sudah dikembangkan dari sejak awal. Tapi kompetisi itu
harus dikuatkan dari sejak awal kompetensi dari dirinya sendiri terhadap kriteria. Sebuah kriteria bagus, apakah itu value, apakah kamu bisa mengerjakan ini on time, itu bisa menjadi suatu kriteria. Jadi kalau menurut Bu Antarina nih, buat orang tua yang di luar sana bingung nyari sekolah gitu, dengan berbagai macam kurikulum yang di luar sana gitu, kurikulum yang ideal itu seperti apa, Bu? Kurikulum yang memperhatikan tingkat perkembangan anak. Itu namanya, kenapa sekarang orang juga banyak sebut student centered. Kalau memperhatikan tingkat perkembangan anak kan berarti memperhatikan tingkat perkembangan student. Jadi centernya student, bukan teacher centered. Bukan apa mau kita, saya mau ngajar ini, nggak peduli anaknya bisa apa enggak. Jadi kurikulum sekolah yang bagus kalau dia memperhatikan kesiapan anak. Kalau anak ada yang perlu dia dibantu lebih, bantulah lebih. Itu support tambahan yang diberikan. Dukungan tambahan diberikan oleh guru. Tapi sekolah yang baik adalah bisa melihat kesiapan anak dan membantu si anak itu ketika gapnya terlalu jauh. Itu yang sebenarnya yang paling penting dan kadang-kadang orang nggak sadar, Ibu ya. Betul. Orang lebih sadarnya sama brandingnya kurikulum apa. Betul, dan apakah sebuah sekolah itu mau dia brandingnya apapun benar-benar melakukan pelatihan. Itu harus dilihat. Dan pelatihannya itu ya ada di tempat, bukan hanya pergi sedikit dan cuman seberapa anak, berapa orang. Dan itu harus dimonitor di kelas, diberikan lagi. Kalau belum bisa, gurunya belum bisa di area mana. Makanya ada standar seperti yang kita buat, standar bukunya untuk mereka bisa mengikuti ini. Jadi kalau dia belum bisa, kita kepala sekolah dan tim sekolah memberikan pelatihan di area sini, di area situ. Jadi seperti itu. Jadi juga tidak terlalu banyak dalam satu kelas. Which is saya mengertilah kalau sekolah pemerintah tentunya kan penduduk kita makin banyak ya. Nah gurunya belum siap. Jadi jumlah murid di kelas cukup tinggi. Bahkan itu di public school di Amerika juga begitu. Itu relate sama persebaran sekolah di Indonesia itu, Bu. Kan berbagai macam sekolah di Indonesia juga secara kualitas otomatis kan berbagai macam juga gitu loh. Sebenarnya apakah pada akhirnya harus selalu bahwa sekolah yang berkualitas tadi adalah sekolah yang mahal? Sebenarnya sebuah atau terutama sih di institusi pendidikan, tapi bisa juga di usaha atau perusahaan lain gitu ya. Yang satu yang menentukan kan SDM, human capital. Nah kalau SDM-nya itu kan memerlukan biaya, jadi beban itu larinya ke situ, yang lainnya lagi larinya ke gedung. Nah apakah itu berkaitan dengan beban, dengan biaya? Kalau sekolah publik kan udah dibiayai oleh pemerintah. Sebenarnya jadi artinya sebenarnya pemerintah sekarang pun menyediakan ya anggaran yang besar untuk pendidikan. Bahwa bagaimana kemudian alokasinya itu bukan area saya ya. Tapi artinya kemampuannya itu ada untuk menyediakan sebuah sistem pendidikan berkualitas. Karena kalau sekolah ini sekolah negeri, itu yang diperlukan guru-guru itu pingin kok, mau kok belajar. Tapi belajar pelatihannya itu juga harus efektif, harus pelatihan yang memang sesuai lah dengan yang tadi ya. Kurikulumnya harus melihat kesiapan anak, pelatihannya juga harus melihat gurunya perlunya bagaimana. Jadi sistem pelatihan itu penting sekali. Kemudian sekolah juga memperhatikan, sekolah yang baik kalau dia juga memperhatikan hal lain, non-education needs. Dan pemerintah saya rasa juga sekarang punya target juga di dalam masalah stunting ya. Dengan pemberian susu dan makan gratis. Kebetulan saya juga membantu di Kadin. Maaf saya potong. Ini menarik nih Bu. Kenapa saya emphasize? Karena kalau kita ngomongin seorang Ibu Antarina pada posisi yang saya bilang komplit, karena sebagai pengajar artinya juga membangun SDM, pada satu sisi juga sebagai seorang founder dan CEO yang pada akhirnya kemudian menggunakan SDM tadi dalam part of system tadi gitu loh. Yang Ibu lihat sebenarnya kalau dalam kondisi sekarang 2024, apa yang Ibu lihat poin paling penting yang mesti diimprove dari segi pendidikan kita? Pelatihan.
Dan tentunya desain dari kurikulum yang sekarang ada, yang mau dibuat oleh pemerintah, kalau dia kalau saya sih tetap believer kepada sistem yang Ki Hajar, jadi yang di sebelah kanan itu tadi, bukan drill and kill. Nah, kesiapan kelengkapan dari kurikulum itu sampai juknis juklaknya kalau istilahnya pemerintah ya. Nah, itu kan belum tahu saya. Setahu saya belum terlalu siap karena kemudian ini harus dituangkan dalam sebuah pelatihan. Oke. Jadi udah jelas nih kerangkanya, kayak kita membuat ini udah jelas kerangkanya. Kemudian saya bilang saya orang sistem. Jadi berbicara sistem. Sistem itu ada komponen apa aja. Nah, sehingga kalau kita sudah punya standarnya, SOP-nya. Nah, kemudian kita latihlah untuk bisa mengikuti SOP tersebut. Ini yang mungkin pemerintah perlu dibantu. Mengenai SOP tadi, mengenai Selain pelatihannya. mengenai, saya mesti lihat lagi, tapi kalau dari apa yang kita review dari yang ada kemarin ini, dengan apa yang kita sudah jalankan, masih ada hal-hal yang area-area yang masih perlu peningkatan. Ya mungkin belum selesai. Karena saya pun juga sudah menjalankan ini 96 sampai sekarang 28 tahun ya. 28 tahun. Jadi kan nggak mungkin juga dicapai oleh seseorang yang cuma dalam waktu 5 tahun. Betul. Misalnya kan periode seorang menteri ya. Masih ini perlu di-review, dilihat lagi, tapi dasar filosofinya jangan berubah. Cuman penambahan, pengayaan, koreksi di sana sininya dengan filosofi yang sama. Nah, kejadian yang takutnya terjadi ini dari filosofi yang tadi kreatif dan produktif menjadi drill and kill factory style, berubah lagi. Ya tentu SOP-nya akan jadi berubah. Kalau ini, jadi kalau ganti menteri, ganti program, sepanjang filosofinya sama, bukan programnya kan, ini pengayaannya lagi karena mungkin belum selesai. Nanti baru dituangkan dalam bentuk pandangan pelatihan. Ibu pribadi tentang kurikulum Merdeka? Saya melihat banyak, sebenarnya secara filosofi mereka seperti kita. Tapi saya menduga, dan karena kita review juga dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, itu belum lengkap. Jadi masih banyak hal-hal yang area-area yang mesti bisa ditingkatkan, dan termasuk juga kalau ininya sudah lengkap rapi, termasuk juga adalah pelatihannya. Karena komen-komen yang saya lihat, suka baca-baca aja, mereka merasa masih bingung katanya. Kan itu kan kalau bingung kan artinya belum sampai kepada pelatihan, termasuk kepala sekolah, karena kepala sekolah kan yang salah satu peranannya membantu guru-guru untuk mengerti. Jadi kepala sekolah juga mengerti untuk membantu guru-gurunya mengerti, atau ada dari institusi yang membantu mereka di dalam pelatihan gitu. Jadi secara filosofi menurut saya menduga dan sudah melihat juga sih secara kerangka, ya arahnya memang masih di kakek saya kelihatannya. Jadi tapi dalam pelaksanaan pembuatan ininya masih perlu banyak improvement ya, bantuan ya. Ibu balik lagi nih, kalau misalnya kita sebagai orang tua nih Bu, level of involvementnya orang tua tuh terasa lebih besar dibanding zaman saya dulu sekolah gitu. Kalau dulu kan cuma adanya ya sebagai POMG gitu, cuma sebatas itu. Tapi kalau sekarang ada koordinator kelas gitu, yang juga mempengaruhi proses belajar mengajar anak gitu. Menurut Ibu titik tengahnya di mana sih Bu, peran serta orang tua dalam proses pendidikan di sekolah? Sebenarnya menurut penelitian, kolaborasi antara sekolah dan rumah atau dengan orang tua itu kalau dilakukan secara positif hasilnya maksimal. Karena sebenarnya peranan orang tua itu 50%. Sekolah 40%. Lingkungan 10%. Ya. Jadi orang tua terlibat di dalam proses pembelajaran di sekolah itu diperlukan. Akan tetapi batasannya adalah tidak masuk ke area proses pengajaran. Tidak masuk ke area akademik yang benar-benar di dalam proses pembelajaran. Tapi dalam bentuk support, jadi dia melakukan kegiatan, terus membantu di dalam pelaksanaan kegiatan itu justru anak akan lihat, wah orang tua saya berarti mensupport apa yang saya lakukan, dan itu positif untuk anak. Jadi sekolah perlu memberikan batasannya, di mana orang tua boleh terlibat
justru diminta untuk terlibat, bagi kami itu terlibat dan dibatasi tidak masuk ke dalam proses pengajaran itu. Karena kan mereka nggak di training. Iya, betul. Nanti mereka ikut di dalam campur tangan masalah misalnya sistem penilaian misalnya ya. Itu kan nggak bisa. Saya soalnya juga pernah dengar di zaman dulu, saya nggak tahu sekarang ya. Zaman dulu pernah dengar keterlibatan orang tua ini sampai menentukan proses pengajarannya. Harus gini, harus gitu. Saya bilang lah, yang dilatih yang mana nih? Kan orang tuanya bukan dilatih. Walaupun kita juga memberikan beberapa workshop ya, pelatihan untuk orang tua. Supaya sama. Karena konsistensi orang tua dan sekolah betul, itu sangat menentukan. Betul, continuity apa yang ada dari sekolah kemudian juga diimplementasikan di rumah. Betul sekali. Jadi artinya kalau sekolah tidak percaya kepada hukuman, jangan di rumah dihukum. Tapi belajarlah gantinya hukuman apa. Oke. Nah itu. Tapi ini relate sama kadang-kadang kan anak itu suka lebih respect kadang-kadang sama gurunya dibanding sama orang tuanya. Itu makanya orang tua itu ada 4 parenting style. Satu orang tua yang otoriter, nentuin semuanya. Nah ini kayak drill and kill kan, ikutin aja. Ada proses, ada parenting style, ada pola asuh orang tua yang acuh sibuk lagi baca koran, ya udah terserah kamu ngapain, baca sibuk aja sendiri. Nah, ada proses yang memanjakan, apa aja boleh. Tapi giliran orang tua yang nggak suka baru dilarang. Ini nggak konsisten. Yang paling dianjurkan adalah pola yang satu lagi yang terakhir namanya orang tua yang bijak. Orang tua yang bijak tahu apa yang dikerjakan, tahu di mana kesiapan anak, dan tahu ketika anak mengalami kesulitan peranan dia apa. Bukan menentukan, bukan melihat batasan anak tuh selevel sama kita. Kalau memang dia baru segitu, oke, kita coba challenge lagi, Untuk tahu level anak itu ada di mana, gimana caranya? Lihat aja apa yang dia bisa. Kalau misalnya saya perhatikan, misalnya ya anak ini baru bisa ngomong gampangnya nih ya, A B C D F G gitu. Orang tuanya maunya udah sampai R. Oke. Jadi ya udah. Ekspektasi tadi ya. Iya, ekspektasi itu ya udah A B C D F G, ya udah G. Latihan dengan G, terus nanti orang tua mulai memberikan memberikan pengenalan. Oh, ada H loh gitu. Nah, terus begitu siapa apa tuh seperti apa dilakukannya, dia pindah ke H, pindah. Kalau ini belum apa udah pengen nggak bisa, anak teman saya di R, saya mau anak saya di R. Harus kayak gitu juga tuh, harus kayak gitu juga tuh. Itu ada tingkatan dalam belajar. Benar. Makanya saya selalu pakai contohnya yang mungkin kemarin saya juga bicara sepeda roda 3. Yang benar kan nanti kalau udah sepeda roda 2 udah bisa jumpalitan, udah bisa balapan ya. Itu ekspektasi yang paling expert kan. Nah, jadi roda 3 dulu, dilepas dulu sebentar, dipegangin, kan itu tahapan. Belajar apapun semuanya ada tahapannya. Nah, orang tua sering suka loncat. Itu yang membuat anak jadi asa gue bodoh ya, terus nggak percaya diri. Ibu, gimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak? Atau menjaga mungkin? Atau lebih tepatnya apa? Mengerti kesiapan anak. Mengerti kalau dia misalnya tidak mau melakukan sesuatu itu karena apa. Jadi lebih banyak berbicara pada anak dan melihat dan kemudian memberikan kesempatan mereka untuk menghadapi ketakutannya. Kalau dia masalahnya ketakutan. Tapi kalau dia tidak percaya diri karena mungkin di lingkungan ada yang sering bilang, kamu aja bodoh misalnya. Labeling seperti itu, melabel anak dengan seperti itu ya, anak itu lama-lama ya memang gue bodoh kali. Banyak hal lah tergantung yang mempengaruhi si anak itu jadi tidak percaya diri dan merasa bodoh gitu. Nah itu yang libatkan anak dalam suatu kegiatan, biarkan mereka mengerjakan, berikanlah kegiatan yang sesuai dengan kesiapan mereka, lagi-lagi soal kesiapan mereka. Setelah itu dicoba di challenge, diberikan stimulasi sedikit-sedikit, itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Karena yang penting buat mereka adalah bahwa saya bisa nih ngerjain ini, probability bahwa dia akan sukses ngerjain ini. Dan karena memang sesuai dengan kesiapannya, itu paling penting untuk membuat mereka merasa I can, saya bisa mengerjakan ini.
Ibu, boleh di-share satu atau dua life skill atau mindset yang Ibu lihat sangat berpengaruh terhadap perkembangan Ibu sampai dengan titik ini? Maksudnya personal. Saya yang tadi satu itu bahwa saya personal merasa there is no mistake, there's only lesson. Dan tidak ada kesalahan, yang ada pembelajaran. Dan saya merasa kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi saya terus belajar. Saya waktu kemudian terjun ke dunia pendidikan, saya bangun jam 4 pagi, saya belajar. Saya belajar terus mau. Jadi saya merasa kalau kita belum bisa di satu area, pasti akan bisa kalau kita mau belajar. Dan kepercayaan saya juga mungkin secara spiritual ya, kalau terjadi sesuatu hal, saya percaya bahwa inilah yang diberikan Tuhan yang terbaik pada saat itu. Kita belum tahu bahwa itu terbaik atau tidak terbaik. Nanti future-nya baru, oh kemarin itu pembelajarannya seperti ini gitu. Jadi kalau ada goncangan atau ada kegagalan, pasti ada hikmahnya. Jadi saya selalu bahkan bilang sama teman Amerika, God always give you what's best for you. Jadi at this time, this is what's best for you. You don't know yet. Kita belum tahu. Tapi berikutnya kita tahu, oh yang kemarin kita dapat cobaan seperti ini, ternyata hikmahnya adalah ini. Itu hal-hal seperti itu tuh mendorong saya, dan terutama pesan dari orang tua saya, ibu saya terutama, jadilah seorang yang independen. Dan buat saya itu nempel banget. Jadi saya harus independen, bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Saya ngotot nyari beasiswa karena saya mau belajar hidup independen. Selain bukan soal degree-nya, walaupun sebagai staf pengajar kami diminta untuk meningkatkan degree juga ya. Tapi salah satu challenge buat saya, walaupun itu merupakan beasiswa sebagai pertukaran pelajar, buat saya nggak apa-apa karena saya mau belajar hidup independen, mandiri itu nempel. Bagaimana saya harus hidup mandiri sampai kapanpun gitu. Pertanyaan terakhir Ibu, sebelum kita wrap up, apa yang Ibu perjuangkan? Saya dari kecil menganggap negara Indonesia ini adalah negara besar. Dan ketika saya sudah besar, mungkin SMP, SMA, melihat loh, ternyata banyak negara yang lebih besar. Waktu kecil SD menganggap negara kita besar. Nah kemudian ternyata passion saya di pendidikan, walaupun saya belum terjun ke pendidikan, tapi saya senang belajar ngajarin teman. Nah, jadi saya menginginkan Indonesia ini akan masuk menjadi sebuah negara dengan peradaban tinggi. Hasil sebuah sistem pendidikan yang baik kalau bisa menghasilkan bangsanya dan negaranya menjadi sebuah negara dengan peradaban tinggi. Itu sistem pendidikan harus menghasilkan seperti itu. Jadi skill, values itu sangat penting. Jadi kalau sekarang program pemerintah juga memberikan prioritas pendidikan karakter, menurut saya itu tepat. Peradaban tinggi, values, walaupun peradaban tidak mudah karena semua pembelajaran itu anak-anak akan melihat kepada real life-nya, akan melihat kepada sekelilingnya. Sekelilingnya harus mampu memberi contoh. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa paling sulit adalah atau tantangan yang besar buat kita adalah kita juga berubah mindsetnya terhadap apakah nilai itu. Kan selalu nanyain nilainya gimana, nilainya gimana. Bolak-balik tanya gitu, akhirnya nanti sekolahnya yang berubah ikut orang tua. Iya, betul kalau pada kita, akhirnya. Iya, kalau kita enggak, kita edukasi lagi orang tua. Kenapa perlu nilai ini? Kita bukan yang nggak pakai nilai, kita ada ABC ada ya. Tapi cara mencapai itu, bagaimana mengurangi subjektivitas? Ya, tujuan akhir dari sebuah penilaian kalau kami di HighScope adalah bagaimana penilaian itu yang paling minimize subjectivity sehingga guru bisa melakukan professional judgment-nya benar. Professional judgment. Ya. Wow.
Ibu, Semua orang di dunia kerjanya, baik itu seorang financial manager, kan juga harus melakukan decision making. betul. Itu tujuan sebuah sekolah, melatih anak mampu melakukan Decision making. Decision making at the end of the day yang paling bijak, decision making yang berdasarkan tadi kreatif, ini values dan sebagainya, itu adalah professional judgment. Wow, Ibu terima kasih. Makasih sama-sama. Luar biasa. Pak. Saya mungkin ini cuman hitungannya setengah detik Ibu ya, dari dedikasi Ibu hampir 30 tahun di dunia pendidikan. Tapi saya belajar banyak mengenai bagaimana kita membangun mindset, bagaimana kita harus punya values, dan bagaimana kita harus mendedikasikan resource yang kita punya untuk masa depan anak-anak kita. Alhamdulillah bisa memberikan benefit, karena menurut saya menerima undangan ini, terima kasih sekali, karena bagian dari cita-cita kita merubah mindset dari stakeholders, dari generasi ke depan. Bonus demografi ini harus menjadi benar-benar bonus, bukan menjadi hambatan. Betul. Kalau mereka semua menunggu orang memberikan pekerjaan, bukan mereka menciptakan pekerjaan, itu akan bukan menjadi bonus, itu akan menjadi losses. Wow, Ibu terima kasih sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak, karena definitely this is a different level of conversation, karena kita ngomongin sebuah dedikasi hampir 30 tahun dan keeps going. Artinya it's keep refining the system, karena mungkin sebuah kesempurnaan itu bukan sesuatu yang dicapai Bu ya, tapi sebuah usaha untuk terus-menerus melakukan yang terbaik. Saya Ganda, this is Founder Talks. Thank you for watching.